Kisah nyata. Bidan muda dan suaminya terkena azab mengerikan di Tanah Suci akibat perbuatan tercela mereka. Ini adalah sebuah kisah nyata yang penuh pelajaran hidup. Seorang bidan muda, terkenal karena ramah dan cekatan di lingkungan tempat tinggalnya, ternyata menyimpan rahasia kelam yang tidak diketahui banyak orang. Bersama sang suami, mereka menjalankan praktik gelap dengan mengoplos obat-obatan palsu untuk pasien-pasiennya demi meraup keuntungan besar. Pasien yang percaya kepadanya tidak pernah menyangka bahwa obat-obat yang diberikan ternyata tidak sesuai standar, bahkan berisiko membahayakan nyawa mereka. Namun, karma tidak pernah tidur. Ketika bidan muda ini bersama suaminya melaksanakan ibadah umrah ke Tanah Suci, mereka menghadapi peristiwa yang membuat bulu kuduk berdiri. Di depan Ka'bah, mereka tiba-tiba mengalami kejadian yang tak terduga dan mengerikan. Sang suami mendadak tersungkur, tubuhnya menggigil, sementara sang bidan merasa dadanya sesak, seolah-olah ada beban berat yang tak terlihat. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana Allah menunjukkan keadilannya di tempat paling suci di muka bumi? Kisah ini mengingatkan kita bahwa perbuatan curang, meski tersembunyi, pada akhirnya akan mendapat balasan setimpal. Simak kisah lengkapnya untuk mengetahui bagaimana kejadian ini membawa perubahan besar dalam hidup mereka. Azab di Tanah Suci. Kisah bidan muda dan suaminya yang terkuak di depan Ka'bah. Di sebuah desa kecil yang tenang, tinggallah seorang bidan muda bernama Rina. Ia dikenal ramah, cekatan, dan selalu siap membantu warga yang membutuhkan. Setiap ibu hamil di desanya merasa nyaman dengan kehadirannya. Bersama suaminya, Dodi, yang bekerja sebagai pedagang obat-obatan, Rina tampak menjalani kehidupan yang harmonis dan berkecukupan. Namun, di balik senyum hangat dan keramahan mereka, tersembunyi sebuah rahasia kelam yang hanya mereka berdua ketahui. Rina dan Dodi memiliki cara licik untuk meningkatkan penghasilan mereka. Dodi, yang memiliki akses ke berbagai jenis obat, seringkali mengganti obat asli dengan obat oplosan yang jauh lebih murah. Obat-obatan tersebut kemudian digunakan oleh Rina untuk pasien-pasiennya. Hasilnya, keuntungan yang mereka dapatkan berlipat ganda, sementara pasien-pasiennya tak pernah menyadari bahwa obat yang mereka konsumsi tidak sesuai standar. Awalnya, mereka hanya mencoba-coba, tetapi setelah melihat hasil yang besar, mereka terus melakukannya tanpa memikirkan risiko. Selama pasien sehat-sehat saja, tidak akan ada yang tahu, ujar Dodi suatu malam, saat mereka menghitung uang hasil keuntungan hari itu. Rina yang awalnya ragu, lama-kelamaan mulai terbiasa. Baginya, uang itu membantu memenuhi kebutuhan hidup mereka, termasuk gaya hidup yang mulai meningkat. Namun, tidak semua pasien selalu selamat. Beberapa di antaranya mengalami komplikasi yang tak terduga. Ada ibu yang mengalami pendarahan setelah melahirkan. Ada pula bayi yang lahir dengan kondisi lemah. Meski demikian, mereka selalu berhasil lolos dari kecurigaan karena pasien-pasien tersebut tak pernah tahu penyebabnya. Perjalanan ke Tanah Suci. Setelah beberapa tahun menjalani praktik ini, Rina dan Dodi memutuskan untuk melaksanakan umrah sebagai bentuk rasa syukur atas rezeki yang melimpah. Mereka menganggap perjalanan ke Tanah Suci sebagai cara untuk membersihkan diri dari dosa-dosa kecil yang mungkin pernah mereka lakukan. Rina bahkan berkata kepada Dodi, dengan berangkat umrah, semua dosa kita akan diampuni. Ini kesempatan kita untuk memulai hidup baru. Berbekal niat itu, mereka pun berangkat. Setibanya di Mekah, suasana haru langsung menyelimuti mereka. Melihat Ka'bah yang megah berdiri di depan mata membuat Rina menangis. Masya Allah, akhirnya kita di sini, ucapnya sambil menggenggam tangan Dodi. Mereka berniat untuk menjalani ibadah sebaik-baiknya. Namun, di balik niat mereka, dosa-dosa yang selama ini mereka lakukan ternyata tidak mudah dihapuskan. Allah memiliki cara untuk memberikan peringatan yang keras. Tanda-tanda aneh. Sejak hari pertama di Tanah Suci, Dodi mulai merasakan hal yang aneh. Tubuhnya terasa lemas tanpa sebab, padahal sebelumnya ia sehat. Setiap kali ia mencoba mendekati Ka'bah, jantungnya berdebar keras hingga membuatnya sulit bernapas. Ia mengira itu hanya efek perjalanan yang melelahkan. Rina pun mengalami hal serupa. Saat hendak melaksanakan tawaf, tiba-tiba kakinya terasa berat seperti tertahan sesuatu.
Ia mencoba berjalan, tetapi langkahnya terasa sangat sulit. Seolah ada beban tak terlihat yang menahannya. Kenapa kaki ini berat sekali? Pikirnya. Namun, ia memaksakan diri untuk terus berjalan, meskipun hatinya mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Kejadian di depan Ka'bah. Puncak peristiwa terjadi saat mereka berada di depan Ka'bah pada hari ketiga. Ketika itu, mereka berniat melaksanakan doa bersama setelah tawaf. Rina, yang tadinya masih merasa tidak nyaman, berusaha khusyuk dalam doanya. Namun, tiba-tiba tubuh Dodi ambruk ke lantai. Ia menggigil hebat, wajahnya pucat, dan matanya melotot ketakutan. "Rina, tolong, ada yang menarikku," teriaknya dengan suara parau. Rina panik. Ia mencoba membangunkan suaminya. Tetapi tubuh Dodi terasa kaku seperti batu. Orang-orang di sekitar mereka mulai memperhatikan. Beberapa jemaah mencoba membantu, namun tidak ada yang bisa membuat Dodi sadar. Di saat bersamaan, Rina merasakan dadanya seperti ditindih beban berat. Ia terjatuh di samping Dodi. Napasnya tersengal-sengal. Dalam kondisi setengah sadar, ia mendengar suara-suara samar yang terus berputar di kepalanya, seolah-olah mengingatkannya akan perbuatan yang selama ini ia lakukan. "Berapa banyak pasien yang kau sakiti? Berapa banyak nyawa yang kau pertaruhkan demi uang?" Suara-suara itu terus menggema hingga membuatnya semakin lemas. Di tengah kekalutan itu, seorang ulama yang kebetulan berada di sana mendekati mereka dan membaca doa. Setelah beberapa saat, Dodi mulai sadar, tetapi ia menangis histeris sambil meminta ampun, pengakuan dan penyesalan. Setelah kejadian itu, Rina dan Dodi memutuskan untuk menemui ulama tersebut dan menceritakan semuanya. Dengan penuh rasa malu dan sesal, mereka mengaku tentang perbuatan mereka selama ini. "Kami sudah banyak berbuat salah. Kami tahu ini dosa besar. Tolong doakan kami agar Allah mengampuni," kata Dodi dengan air mata mengalir. Sang ulama mengingatkan mereka bahwa Allah Maha Pengampun, tetapi tobat harus diiringi dengan usaha nyata untuk memperbaiki kesalahan. "Kembalilah ke tanah air dan hentikan semua perbuatan itu. Jika kalian sungguh-sungguh bertobat, Allah pasti akan menerima tobat kalian. Namun, ingatlah, kalian harus memperbaiki kerugian yang telah kalian sebabkan," ujarnya. Kejadian itu menjadi titik balik bagi Rina dan Dodi. Mereka menyadari bahwa keserakahan telah membawa mereka ke jalan yang salah. Kini, mereka berjanji untuk menjalani hidup dengan jujur dan membantu sesama dengan tulus. Kembali ke tanah air. Setelah pulang dari Tanah Suci, Rina dan Dodi memutuskan untuk mengakui perbuatan mereka kepada pihak berwenang. Mereka bersedia menghadapi konsekuensi hukum sebagai bentuk pertanggungjawaban atas apa yang telah mereka lakukan. Selain itu, mereka mulai aktif memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menggunakan obat-obatan yang aman dan tidak tergiur dengan harga murah. Rina juga mengubah cara kerjanya sebagai bidan. Ia kini melayani pasien dengan sepenuh hati, tanpa mencari keuntungan lebih. Sementara Dodi berhenti dari bisnis obat dan memilih bekerja sebagai relawan kesehatan. Hikmah dari kisah ini. Kisah Rina dan Dodi adalah pengingat bagi kita semua bahwa setiap perbuatan memiliki konsekuensi. Tidak ada dosa yang bisa disembunyikan dari Allah, dan setiap kesalahan pasti akan mendapatkan balasan. Namun, Allah juga memberikan kesempatan kepada hamba-Nya untuk bertobat dan memperbaiki diri. Pelajaran penting dari kisah ini adalah pentingnya kejujuran dalam menjalani kehidupan, terutama dalam profesi yang berhubungan dengan nyawa orang lain. Jangan pernah mengorbankan orang lain demi kepentingan pribadi, karena balasan atas perbuatan itu akan datang cepat atau lambat. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu hidup dengan jujur, ikhlas, dan menjaga amanah yang telah diberikan Allah. Kisah Rina dan Dodi adalah pengingat nyata bahwa keserakahan dan tindakan curang tidak pernah membawa kebahagiaan sejati. Mereka mengejar kemewahan dengan mengorbankan nyawa dan kesehatan orang lain, tetapi akhirnya harus membayar mahal dengan rasa bersalah yang tak tertahankan dan kehancuran nama baik mereka. Namun, di balik semua itu, kisah ini juga menunjukkan kebesaran kasih sayang Allah. Meski telah terjerumus ke dalam dosa besar, pintu tobat tetap terbuka bagi mereka yang sungguh-sungguh ingin memperbaiki diri. Rina dan Dodi memanfaatkan kesempatan itu dengan langkah nyata,
mengakui kesalahan mereka, menanggung konsekuensi, dan berusaha keras untuk menebus kerugian yang telah mereka timbulkan. Tidak ada manusia yang luput dari kesalahan. Tetapi yang membedakan adalah bagaimana kita merespons setelah menyadari kekeliruan. Kisah ini mengajarkan bahwa kejujuran dan integritas adalah jalan hidup yang harus selalu kita pilih, meski tampak lebih sulit di awal. Semoga perjalanan tobat Rina dan Dodi menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Mari kita senantiasa introspeksi diri, berbuat baik, dan menjaga amanah dalam setiap langkah kehidupan. Karena pada akhirnya, kebahagiaan sejati bukanlah dari materi, tetapi dari hidup yang penuh berkah dan ridhanya.